Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Prasetya Nugraha, asal sekolah SD Impres SP1 Senggi. Saya sebagai mahasiswa PPG Guru tertentu di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong dengan NIM 148690425200324. Hari ini saya akan melakukan uji kinerja pada siswa kelas 4 dengan materi bagian tubuh tumbuhan. Oke semuanya, selamat siang. Iya. Selamat siang. Iya. Sudah siap untuk belajar? Iya. Sudah? Sudah. Sudah siap? Iya. Oke, sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu. Satu orang maju pimpin doa. Sikap berdoa. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa memulai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa beri salam kepada Pak Guru. Selamat siang Pak Guru. Selamat siang teman-teman semuanya. Oke, selamat siang. Masih semangat belajar? Nah, sebelum mulai belajar, Pak Guru mau tanya, hadir semua? Hadir semua? Iya. Siapa yang nggak masuk? Joanna dengan Arjuan. Kenapa? Sakit. Ya, mudah-mudahan yang sakit segera disembuhkan. Untuk kalian tetap semangat ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Pak Guru mau kita semua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pak Guru mohon semua berdiri. Ingat, pada saat menyanyikan lagu Indonesia, semua sikap harus siap. Ya? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, bersabdalah sendiri tentang hidupku. Indonesia bangsaku, tanah airku, kita bersama, Indonesia bersatu, bangsaku bersama, lagi yang bangga untuk Indonesia. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hidupnya Indonesia. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hidupnya Indonesia Raya. Oke, terima kasih, semangat yang luar biasa. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, sebelum itu kita melakukan ice breaking bersama. Pak Guru mohon untuk berdiri sekali lagi. Kita melakukan gerakan sama-sama ya. Berdiri, Pak Guru mohon berdiri. Kita ikuti sama-sama ya. Bisa?
Tiki bam bam, tiki boom, tiki bam bam, tiki boom, bam bam boom boom, bam bam boom, tiki bam bam boom, tiki bam bam, tiki boom, tiki bam bam, tiki boom, bam bam boom boom, bam bam boom. Dilambai-lambai, dilambai-lambai, digulung-gulung, digulung-gulung, tangan diputar-putar, pinggul digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tiki bam bam, tiki boom, tiki bam bam, tiki boom, bam bam boom boom, bam bam boom, tiki bam bam boom. Saya anak yang kuat, saya cerdas dan pintar, berakhlak mulia. Tiki bam bam, tiki boom, tiki bam bam, tiki boom, bam bam boom boom, bam bam boom, tiki bam bam boom, tiki bam bam boom, tiki bam bam boom. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Oke, silakan duduk. Oke, sebelum mulai belajar, kita punya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang pertama. Ya, berarti kalian pertama harus saling menghormati guru dan teman. Jangan ada yang membuli. Ya. Terus nomor 2, menjaga kebersihan lingkungan kelas. Tadi sudah repeat kelasnya. Oke. Mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tertib. Jadi jangan ada yang bikin rusuh. Ya. Nomor 4, tidak makan. Ya, jadi jangan ada yang makan atau tidur saat pembelajaran. Nomor 5, berani. Oke. Nah, sebelum masuk materi, Pak Guru ada pertanyaan. Pernahkah kalian melihat pohon atau tanaman di sekitarmu? Pernah. Misalnya pohon apa? Pohon pisang, mangga. Nah, terus kalau tumbuhan tidak punya akar, menurut kalian apa yang akan terjadi kalau Tuhan tidak punya akar, tumbuhan? Tumbang, ya, tidak bisa tumbuh, pastinya kan? Terus, bagaimana cara tumbuhan bisa makan? Padahal tidak memiliki manusia. Disiram. Nah, sekarang kita akan belajar. Kasih keluar bukunya dan bolpen. Nah, di sini capaian pembelajaran kalian, peserta didik mampu memahami dan mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan menjelaskan tubuh tumbuhan. Terus tujuan pembelajarannya kalian, siswa dapat mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Yang kedua, siswa mampu memahami fungsi dari bagian tubuh tumbuhan. Jadi nanti kalian harus pahami fungsi dari bagian tubuh tumbuhan. Yang ketiga, siswa dapat mengaitkan fungsi bagian tubuh dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh serta berkembang biak. Nah, di sini Pak Guru ada satu video pembelajaran. Kalian simak, nanti catat kalau ada yang penting. Halo adik-adik, coba kalian perhatikan ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun
kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Nah, di sini lihat. Tumbuhan pohon bisa berdiri dengan tegak karena adanya akar. Akar sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Jadi peran akar sangat penting bagi tumbuhan. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Nah, lihat. Akar terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung gas hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Hei, coba lihat, pohonnya mulai berbunga. Apakah kalian tahu fungsi bunga pada tumbuhan? Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Wah, pohonnya sudah mulai berbuah. Nampaknya buahnya juga sangat lezat untuk dimakan. Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia atau hewan. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Thank you. Nah, oke, baik. Setelah kalian melihat video pembelajaran, kita lihat di sini ada bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama tadi apa? Dari bawah. Pertama, akar. Akar tadi untuk
penopang dan penyedia nutrisi bagi tumbuhan. Jadi akar berperan menyerap nutrisi dari dalam tanah, terus diangkut ke batang. Batang berperan dalam apa? Baca sama-sama. Mengangkut air tanam tumbuhan. Setelah dari batang menuju ke daun. Daun adalah jadi tumbuhan itu bernapas melalui daun. Daun adalah organ penting untuk fotosintesis dan pernapasan pada tumbuhan. Nah, setelah itu kita lihat ada bagian-bagian tumbuhan. Pertama, bunga. Organ reproduksi tumbuhan menghasilkan biji dan menarik serangga untuk penyerbukan. Setelah itu ada buah. Hasil dari proses pembuahan berfungsi sebagai pelindung biji dan membantu dalam menyebarkan biji. Nah, kita lihat di sini tadi akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah. Fungsinya menopang tumbuhan agar tetap tegak. Yang kedua, jadi akar menyerap air dari dalam tanah sebagai makanan tumbuhan. Yang kedua ada jenis-jenis akar tadi. Yang pertama ada akar apa? Akar tunggang. Dan akar tunggang khas tumbuhan biji berkeping dua. Terdiri dari akar pokok besar yang bercabang-cabang. Kalau akar serabut adalah kumpulan akar halus yang keluar dari pangkal batang tumbuhan biji berkeping satu. Setelah itu ada batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang menghubungkan akar dan daun. Fungsinya nomor 1, mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Yang kedua, mengangkut makanan. Jadi fungsinya batang itu mengangkut makanan dari akar naik ke batang, lalu disalurkan ke seluruh bagian tumbuhan. Terus yang ketiga, jadi fungsi batang setelah itu adalah menopang daun, bunga, dan buah. Nah, lihat di sini ada jenis-jenis batang. Ada batang berkayu. Ciri khasnya batangnya keras, berwarna coklat, sulit dipatahkan. Contohnya di sini ada gambar pohon. Contohnya lain bisa apalagi batang yang berwarna coklat. Pohon rambutan, pohon mangga, jambu, terus di sini ada batang apa? Basah. Batang basah. Ciri-cirinya batangnya lunak, berwarna hijau dan mudah dipatahkan. Coba. Contohnya di sini ada gambar pohon apa ini? Pohon talas. Coba, selain pohon talas, apalagi yang memiliki pohon pisang. Nah, daun adalah bagian tumbuhan yang berbentuk pipih melebar dan berwarna hijau. Fungsinya apa? Daun adalah tempat tumbuhan membuat makanan. Jadi, membuat makanan berada di daun. Yang kedua, proses pembuatan makanan itu disebut fotosintesis. Yang ketiga, fotosintesis jadi fotosintesis itu membutuhkan cahaya matahari.
Nah, di sini lihat ada macam-macam bentuk susunan tulang daun. Lihat, di sini ada tulang daun menyirip. Di sini contohnya gambar daun apa kira-kira? Mangga. Lihat, tulang daun menyirip berbentuk seperti susunan sirip ikan. Kalian pernah lihat kan daun mangga? Nah, terus di sini ada tulang daun menjari. Bentuk tulang daun menjari seperti susunan jari-jari tangan. Contohnya, ada apa di sini gambarnya? Daun singkong. Setelah itu di sini ada, nah ini, macam-macam bentuk susunan tulang daun. Ada tulang daun melengkung. Bentuk tulang daun melengkung dan ujung-ujungnya terlihat menyatu. Di sini contohnya ada ini. Kalau biasanya di sini bayam Cina yang daunnya kecil. Pernah lihat ada? Nah, terus di sini ada tulang daun sejajar. Bentuk tulang daun sejajar seperti garis-garis lurus yang sejajar. Sini contohnya ada gambar daun apa ini? Padi, jagung. Ya. Terus di sini ada bulna. Nah, jadi bunga itu menghasilkan biji. Terus fungsinya tempat terjadinya penyerbukan. Yang kedua, ya, sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Yang ketiga, sebagai penghasil biji. Setelah bunga, kita lihat ada bagian-bagian bunga. Pertama dari bawah ada tangkai bunga. Setelah itu ada kelopak bunga. Ada mahkota bunga dan ada putik bunga, ada benang sari. Setelah itu ada buah. Buah adalah bagian tumbuhan yang berisi biji. Nah, tadi setelah bunga menghasilkan biji, kemudian muncullah buah. Nah, buah itu adalah bagian tumbuhan yang berisi biji. Fungsinya adalah untuk melindungi biji dan membantu penyebaran biji. Jadi misalnya buah kalau jatuh dari pohon kan busuk, ya kan? Pasti biji itu akan tumbuh. Nah, setelah biji itu tumbuh, kemudian dia akan berkembang biak menjadi tanaman baru. Paham? Nah, di sini ada bagian-bagian buah. Bagian paling terluar ada kulit buah, terus ada daging buah dan ada biji. Nah, kesimpulannya kita lihat di sini kesimpulannya akar. Ya, akar menyerap air dan nutrisi, menopang tumbuhan, serta menyimpan cadangan makanan. Terus ada batang. Batang menyokong tumbuhan, mendistribusikan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Terus ada daun. Ya, jadi daun adalah tempat fotosintesis, mengubah cahaya matahari menjadi makanan bagi tumbuhan. Terus ada bunga. Apa itu bunga? Ya, bunga organ reproduksi tumbuhan, menghasilkan biji dan menarik serangga untuk penyerbukan. Setelah itu ada buah.
Ya, buah hasil dari proses pembuahan berfungsi sebagai pelindung biji dan membantu dalam penyebaran biji. Oke, setelah ini Pak Guru mau kalian mengerjakan soal. Kalian kerjakan mandiri ya, kerjakan sendiri. Saya gerakan sendiri. Dia nggak harus gerakan sendiri kok nggak dipakai. Masih semangat? Begitu. Ini disilang. Ya, dibaca ada perintahnya. Jangan lupa ditulis nama, ditulis namanya, tulis kelasnya. Punya aku. Terima kasih. Tulis nama jangan lupa. Kerjakan, dibaca pelan-pelan soalnya, diteliti. Ya, kelasnya jangan lupa ditulis. Dibaca soalnya pelan-pelan, dikerjakan. Kerjakan. Dibaca soalnya pelan-pelan, diteliti. Kerjakan.
Kerjakan. Kerjakan, jangan bermain. Sudah? Ya, dikerjakan, dibaca pelan-pelan soalnya, diteliti.
Ya, dijawab. Abid, jangan bermain, kerjakan. Algi, jangan bermain. Ayo kerjakan. Diteliti. Sudah? Oke, kalau sudah, mari kumpulkan. Jangan lupa namanya ditulis ya. Yang belum kerjakan. Yang belum dikerjakan. Oke, kita masih tunggu ya teman kita. Teman kalian ada yang belum selesai. Masih semangat? Wow. Oke, setelah kalian mengerjakan soal individu, Pak Guru sudah buat kalian kelompok. Pak Guru ingin kalian mengerjakan soal. Nanti kerjakan sama-sama teman-temannya secara bersama ya. Dikerjakan. Dikerjakan secara bersama. Dibaca soalnya, nanti teman yang lain bantu mencari jawaban. Teman yang lain bantu mencari jawaban. Yang lain lagi mencari jawaban nomor yang lain. Jangan lupa kelompoknya ditulis. Dikerjakan sama-sama ya. Ditulis nama kelompoknya.
Abid, kakinya yang sopan. Jangan bermain, ayo dikerjakan sama-sama dengan temannya. Kalau ada yang bingung, tanyakan. Ya, jadi ditulis misalnya ini apa, bunga atau batang, begitu. Kerjasama, temannya lain cari jawabannya. Dia di bawah tuh, di bawah. Jangan bermain. Dibaca dulu. Ya, ditulis keterangannya. Keterangannya. Nih, belum dikerjakan. Dibaca perintahnya. Iya. Dibaca perintahnya baik-baik. Jangan bermain. Arfa.
Jangan bermain. Jangan lupa nama kelompoknya ditulis. Ya, dipahami pertanyaannya. Dipahami baik-baik. Ayo dibantu temannya. Oh ya. Dila, jangan bermain dulu. So, jangan bermain. Dipahami dulu pertanyaannya apa. Iya. Enggak, jawabnya di situ. Jawab ya di ya, baca pertanyaannya baru ditulis. Di sini nggak ada lagi.
Ya, ada tuh, cari jawabannya tuh. Teman-temannya bantu cari jawabannya. Jangan bermain. Dila, jangan bermain, nanti dulu. Ayo dibantu temannya cari jawabannya. Ini main, Pak. Sama-sama. Dibantu temannya.
Algi. Dipahami pertanyaannya. Ayo dikerjakan dulu. Woi, nanti dulu kerjakan. Ini bagaimana? Sudah? Oh ya ya. Tunggu. Ya, tunggu ya. Kelompok 2 masih belum selesai. Tunggu dulu. Sudah? Oke, kalau kalian sudah selesai menyelesaikan, coba kelompok 1 maju dulu untuk mempresentasikan hasilnya. Ayo, kelompok 1. Guru ini 2 orang atau 1 orang? 2 orang, kelompok 1 dulu. Ayo maju. Yang lain dengarkan ya, jangan ribut sendiri ya. Agak ke sini. Oh ya. Silau. Ya. Yang lain perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian hubungan yang melakukan fotosintesis adalah pada huruf buah. Bagian hubungan yang menyerap air dan mineral ditunjukkan pada huruf Jangan kelompok lain dengar ya, menyimak. Sudah? Oke, kelompok 1 sudah selesaikan presentasinya. Ada yang mau bertanya? Untuk kelompok 1, ada yang mau bertanya?
Oke, dari kelompok 3, berdiri. Dengarkan. Sebutkan jenis-jenis daun pada tumbuhan berdasarkan tulang daunnya. Ya, pertanyaannya sebutkan jenis-jenis daun berdasarkan tulang daunnya. Oke, silakan dijawab. Daun murai, daun sejajar, dan daun melengkung. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan dulu. Selanjutnya kelompok 2. Ayo, maju. Maju. Yang lain mendengar, yang lain dengarkan nanti ya. Yang lain dengarkan, pahami. Oke, silakan. Bentuk daun bermacam-macam dan unik. Coba sebutkan apa saja itu. Melengkung, sejajar, menjadi, mengirik. Ya. Kira-kira kalau tanaman tidak punya akar, dan mati lemah, nggak bisa berdiri. Terus Pasti gunakan bunga atau pada tumbuhan. Rambut, alis, putih, yang lain dengarkan. Apakah kamu kalau lebih berperan dalam proses perkembangan tumbuhan itu? Sudah selesai? Oke, kelompok 2 sudah selesai presentasi. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan berdiri. Dari kelompok 1. Sebutkan jenis-jenis batang dan contohnya. Sebutkan jenis-jenis batang dan contohnya. Dari kelompok 2 bisa menjawab, atau dari yang sini temannya boleh bantu dijawab. Ayo, temannya dari kelompok 2. Tadi pertanyaannya apa? Sebutkan jenis-jenis batang dan contohnya. Ayo, teman-teman dari kelompok 2. Ada yang mau bantu menjawab? Kenapa buku tunjuk? Ayo jawab. Berdiri. Berdiri kalau mau jawab. Kelompok 2, ayo. Ayo. Jawab. Wah, sepertinya kelompok 2 kebingungan ini. Ada yang bisa menjawab? Apa tadi pertanyaannya? Sebutkan jenis-jenis batang dan Sebutkan jenis-jenis batang dan contohnya. Ada yang bisa menjawab? Jenis-jenis batang. Ada? Yang pertama. Batang apa? Batang berkayu. Dan batang? Itu bisa jawab. Kenapa tadi nggak mau menjawab? Lupa. Aduh. Ya, beri aplaus kepada kelompok 2. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 3.
Silakan maju. Yang lain dengarkan. 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 Yang lain menyimak. Berdekatan. Kenapa berpisah? Sama-sama. Tidak boleh begitu. Ayo. Silakan. Yang ada di gambar tumbuhan tersebut. Dua daun, 3 buah, 4 batang, 5 akar. Sama-sama. Di ini. Ya. Baca. Kelompok lain dengarkan. Tuliskan fungsi bagian-bagian tumbuhan yang sudah kamu tulis sebelumnya. Ada bagian satu pada kolom yang tersedia. 1 bunga, organ reproduksi, tumbuhan, Yang lain dengar. Habib. 3 buah hasil dari proses pembuahan, berfungsi sebagai pelindung biji dan membantu dalam pengelolaan biji. 4 batang dalam mengangkut air bersih dan makanan dalam tumbuhan. 5 akar adalah pelengkap dalam penyediaan nutrisi bagi tumbuhan. Oke, kelompok 3 sudah selesai presentasi. Ada yang mau bertanya? Bukan jenis akar pada tumbuhan. Jenis-jenis akar. Akar tunggang dan akar serabut. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Beri aplaus dulu. Oke, baik. Setelah itu, coba. Masih semangat? Wow. Kita, Pak Guru mau ini. Sebelum kita tutup pembelajaran, kenapa? Sebelum Pak Guru tutup, coba. Tadi belajar tentang apa? Tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan. Ada apa saja? Yang pertama? Akar, batang, daun, bunga, buah. Terus jenis-jenis akar tadi ada apa saja? Akar apa saja? Serabut dan tunggang. Terus batang. Batang tadi ada berapa jenis? 2. Apa saja? Batang basah dan berkayu. Oke. Nah, sebelum itu kita mengingat lagi. Tadi kesepakatan kelas apa yang pertama? Kesepakatan kelasnya? Saling menghormati guru dan teman. Terus menjaga lingkungan. Terus mengikuti kegiatan belajar dengan tertib. Setelah itu dan nomor 5. Nah, setelah ini Pak Guru ingin kalian mengekspresikan ekspresi kalian tentang pembelajaran hari ini, ya. Nanti mulai dari kelompok 1. Kalian ekspresikan perasaan kalian tentang pembelajaran hari ini. Pegang bolpennya masing-masing, nanti maju ya. Terus di sini. Silakan kelompok 1 dulu. Maju. Awas, hati-hati. Oke, selanjutnya kelompok 2 maju. Bawa bolpen, kelompok 2 maju.
Oke, selanjutnya kelompok 3. Jangan boleh begitu. Oke, terima kasih. Semuanya duduk. Sebelum mengakhiri, Pak Guru minta salah satunya dari kalian untuk berdoa. Semuanya tenang. Kita mau berdoa. Doa selesai. Oke, terima kasih. Nanti kalau sudah pulang jangan mampir-mampir, ya. Langsung pulang ke rumah. Paham? Oke. Oke, terima kasih banyak. Tepuk tangan.